Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mini project yang telah kami kerjakan dengan judul Implementasi Tingkat Kepuasan Pelanggan dan Strategi Pelayanan Restoran Menggunakan Metode HP dan juga Puji Mamdani. Presentasi ini akan membahas penerapan metode HP untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria pelayanan restoran dan metode Puji Mamdani untuk menentukan tingkat kepuasan pada pelanggan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bintang Aditya Ramadan, lalu yang kedua ada saya sendiri, Nipia Yuandini Asih, yang ketiga ada Raden Firda Garnida Kusuma, yang terakhir ada Rifki Ahmad Fauzan. Oke, masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini, persaingan bisnis restoran saat ini semakin meningkat, sehingga restoran harus memberikan pelayanan terbaik agar pelanggan mereka merasa puas dan ingin kembali berkunjung. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kecepatan pelayanan, rasa makanan, dan juga keramahan pada pelayan. Namun, evaluasi kepuasan pelanggan masih sering dilakukan secara manual, sehingga hasilnya kurang objektif. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria dan metode Puji Mamdani untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan hasil penilaian yang diberikan. Pada penelitian ini terdapat dua identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria pelayanan restoran menggunakan metode AHP. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Puji Mamdani untuk menentukan tingkat kepuasan pada pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saadi pada tahun 1980 untuk menentukan prioritas dari beberapa kriteria atau alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya. Metode ini menyederhanakan masalah kompleks ke dalam bentuk hierarki. AHP menggunakan perbandingan berpasangan antar kriteria untuk menghasilkan bobot prioritas yang menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria terhadap tujuan utama. Di sini ada langkah-langkah AHP. Yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua menentukan kriteria, yang ketiga membuat matriks perbandingan berpasangan, yang keempat menghitung bobot prioritas, dan lima menguji konsistensi hasil perhitungan. Nah, selanjutnya di sini ada logika fuzzy. Logika fuzzy adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan nilai yang tidak pasti atau samar. Berbeda dengan logika tegas atau crisp yang hanya mengenal nilai 0 dan 1, logika fuzzy menggunakan nilai keanggotaan 0 sampai 1 sehingga lebih fleksibel. Metode ini cocok untuk penilaian kepuasan pelanggan karena dapat mempresentasikan penilaian subjek seperti puas, cukup puas, atau tidak puas. Lalu metode Puji Mamdani adalah metode inferensi fuzzy yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini digunakan dalam sistem pendukung keputusan karena menghasilkan keputusan berdasarkan aturan linguistik yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, Puji Mamdani digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan restoran berdasarkan hasil kuesioner. Jadi apa sih hubungan AHP dan Puji Mamdani ini? Digunakan untuk menentukan bobot prioritas masing-masing kriteria pelayanan restoran. Setelah diperoleh bobot prioritas, hasil tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses inferensi Puji Mamdani untuk menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan akurat. Di sini ada matriks perbandingan AHP. Matriks perbandingan berpasangan digunakan untuk membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria pelayanan restoran. Pada proses ini dilakukan perbandingan antara kecepatan pelayan, rasa makanan, dan keramahan pelayan untuk mengetahui tingkat prioritas masing-masing kriteria. Hasil matriks ini kemudian digunakan untuk proses normalisasi dan perhitungan bobot prioritas. Nah, di sini ada rumus dari tabel matriks perbandingan berpasangan dari sistem kami, yang di mana kriterianya itu ada 3. Ada kecepatan, rasa, keramahan. Kecepatan, rasa, dan keramahan.
Jadi di sini hanya baru rumusnya saja. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Misalnya kecepatan dan kecepatan. Karena kecepatan dan kecepatan kan karena sama, itu nilainya mutlak menjadi 1. Semisal kecepatan dan rasa itu rumusnya seperti ini. Jadi misalnya rasa dan kecepatan jadi 1 banding yang rasa ini. Jadi A12 tingkat kepentingan kecepatan pelayan dibandingkan rasa makanan, seperti itu. Baik, cukup presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Lalu di sini ada normalisasi matriks. Ini tabel normalisasi matriksnya dengan aturan 3x3. Jadi tabel matriks ini perbandingan antara kriteria dan kriteria. Jadi contohnya ini perbandingan kecepatan dengan rasa makanan itu 2 kali lebih cepat daripada rasa makanan, karena kecepatan lebih penting ya. Lalu sebaliknya ini perbandingan rasa makanan dengan kecepatan itu 0,5. Jadi jika perbandingan kecepatan dengan rasa makanan itu nilainya 2, maka jika sebaliknya itu rasa makanan dibandingkan dengan kecepatan itu 1/2 itu jadi 0,5. Jadi jika nilai dari tabel ininya 3 gitu kan. Nah, ini kecepatan makanan dibandingkan kelemahan staf itu jadi 0,3 karena 1 per nilai ini nih, nilai kelemahan staf perbandingan antara kecepatan dengan kelemahan staf ini. Lalu selanjutnya ada tabel setelah normalisasi untuk mencari bobotnya. Ini dengan rata-rata baris bobot ini untuk kecepatan pelayanan itu 0,5455 dan untuk persentase prioritasnya 5,55%. Untuk rasa makanan itu 0,2727, persentase prioritasnya 27,27%. Terus untuk kelemahan staf ini 0,1818, itu presentasi prioritasnya 18,18%. Jadi total bobot akhirnya itu 1. Terus untuk presentasi prioritasnya itu 100%. Terus selanjutnya ini variabel input dan variabel output ini jadi sebelum mengolah data itu mengolah data kuesioner ke dalam sistem fuzzy ini harus merancang pembicaraan dan fungsi keanggotaan untuk masing-masing variabelnya. Jadi variabel input itu kan ada kurang, cukup, dan baik. Terus variabel outputnya itu ada pelayanan sangat kurang, pelayanan cukup, terus puas dan sangat puas. Jadi variabel input itu digunakan untuk mengkategorikan nilai kuesioner yang diberikan pelanggan terhadap layanan restoran. Sedangkan variabel output itu dirancang sebagai label keputusan akhir untuk menggambarkan seberapa puas pelanggan tersebut setelah semua kriteria diproses dalam sistem. Terus ini ringkasan singkatnya, ini tahapan fuzzy dan fuzzy Mandami ini. Jadi spesifikasi ini mengubah nilai input menjadi nilai himpunan
jadi himpunan fuzzy ini jadi kurang cukup dan baik. Lalu yang kedua itu falsifikasi terbobot nilai fuzzy dikali nilai fuzzy yang telah dapat dikalikan dengan bobot hasil AHP tadi. Lalu inferensi ini sistem memproses dan mengevaluasi aturan penalaran logika if then untuk menentukan hasil keputusan fuzzy. Lalu yang keempat ini ada defazifikasi, ini untuk mengubah hasil fuzzy menjadi nilai tegas atau crisp atau nilai numerik gitu. Lalu outputnya ini ada output tuh hasil akhirnya dikategorikan yang tadi jadi sangat kurang, cukup, puas, atau sangat puas. Lalu selanjutnya akan melakukan demo sistemnya. Oke, kita masuk ke bagian demo ya untuk prototipe dari sistem evaluasi ini. Nah, sebagai info untuk prototipe kali ini sudah kami push ke GitHub. Barangkali ingin tahu source code-nya bisa langsung ke GitHub-nya Bintang Arama. Di sini sudah di-push semua kodenya. Nah, kemudian untuk aplikasi juga sudah kami deploy melalui Streamlit. Kita langsung aja buka aplikasinya di link evaluasi restoran streamlit.app. Nah, ini pada halaman awal, ini adalah halaman untuk customer yang ingin mengisi kuesioner untuk evaluasi layanan restoran. Di sini ada form untuk nama pelanggan dan ada 3 slider untuk penilaiannya, yaitu ada kecepatan pelayanan, rasa makanan, dan juga keramahan staff. Nah, untuk halaman ini di bawahnya ada akses tersembunyi yaitu untuk akses admin. Nanti kita akan coba untuk masuk ke sini, tapi sebelumnya kita coba dulu untuk kuesionernya. Misalkan kita masukkan nama customer, namanya Rama. Nah, Rama ini menilai kecepatannya itu ada di angka 74, 79 misal, atau rasa makanan sekitar 87 dan keramahannya di 72. Kita coba dulu ya untuk di awal. Nah, nanti sistem akan menghasilkan skor kepuasan akhir yaitu 77,1/100 dan kategori layanannya atau variabel linguistiknya itu puas. Nah, di sini juga ada visual ya yang menunjukkan bahwa penilaian itu ada di sini nih jarumnya 77,1. Nah, agar kita tahu kenapa ini bisa segini nilainya, kita coba masuk ke dashboard adminnya. Sini dengan password admin 123. Jadi untuk masuk ke halaman admin kita masukkan passwordnya, kemudian kita bisa klik masuk sebagai admin. Oke, kita udah masuk ke halaman admin. Di sini ada 2 menu ya, ada dashboard dan juga setup HP. Nah, sebelum kita membahas dashboardnya, mungkin kita coba bahas dulu dari setup HP ini ya. Nah, di sini adalah halaman untuk setup kriteria AHP, yaitu panel admin yang untuk mengatur perbandingan pasangan untuk menentukan bobot kepentingan kriteria dari masing-masing penilaian. Misalnya di sini ada 3 form ya, antara kecepatan pelayanan dan juga rasa makanan itu lebih penting mana. Kita bisa mengisinya di sini. Selanjutnya ada kecepatan pelayanan versus keramahan staff. Kita bisa isi di sini, dan rasa makanan dan juga keramahan staff. Nanti setelah kita isi preferensi dari masing-masing restoran, kita bisa langsung hitung dan simpan bobot AP. Nanti hasilnya akan ditampilkan di sini.
itu konsistensi ratio. Konsistensi ratio ini adalah nilai kekonsistenan ya daripada perbandingan yang ada di kiri. Jadi semisal dari ketiga perbandingan itu udah seimbang, pasti nilainya dia tidak akan akurat 0 ini, tapi bisa lebih, misalnya 0,005 atau berapapun itu, tapi tidak akurat. Nah, untuk AHP ini dia tuh berguna untuk memberikan bobot dari total penilaian. Nah, di sini ada tertera ya untuk kriterianya. Kecepatan pelayanan itu 0,54, atau bisa diartikan ini adalah 54% dari total jumlah penilaian. Kemudian untuk rasa makanan itu 0,27 atau 27%, dan keramahan itu bernilai 18% atau sisanya. Nah, ini juga divisualisasikan ya, untuk kecepatan segini, rasa makanan segini, dan keramahan segini untuk keseluruhan total. Di bawahnya pun disediakan panduan untuk skala AHP-nya 1-9. Ada dari sama penting, lebih penting, mendekati, hampir, sedikit lebih penting, dan berbagai macam patokannya. Nah, setelah bobotnya ditemukan, kemudian customer seperti tadi ya, sudah menginput, maka nilainya itu, inputannya akan diproses lagi oleh logika Fuzzy Mamdani untuk skor kepuasan dan AHP-nya. Maka akan menghasilkan nilai-nilai yang akan masuk kepada dashboard ini. Oke, mungkin kita lanjut bahas dashboardnya. Nah, untuk di bagian atas ini ada penjelasannya, menampilkan analisis data evaluasi restoran secara real time ya. Kemudian di sini total evaluasinya, datanya ada 202, rata-rata kepuasan dari jumlah total itu ada 72. 72,7 per 100 ya total nilainya. Kepuasan positifnya ada 76%, dan rata-rata rasa makanan 75,7. Nah, untuk penilaian dari Fuzzy ini kurang lebih variabelnya ada 4. Yang pertama ini ada pelayanan sangat kurang, kemudian pelayanan cukup, ada puas, di sini paling banyak ya, dan sangat puas. Jadi kurang lebih total ini ada 4 variabel, dan terbesar itu puas, terkecil itu pelayanan sangat kurang. Untuk rata-rata nilai per kriterianya, kecepatan ada di 72, rasa makanan ada di 75, dan keramahan ada di 66. Kemudian ini ada trend skor kepuasannya ya, ada bisa naik turun untuk nilai-nilainya. Nah, untuk ini adalah grafik scatter kecepatan versus rasa. Jadi kalau semakin kanan ini semakin bagus ya, semakin kanan semakin atas semakin bagus, semakin kiri semakin bawah ini semakin jelek. Bisa dilihat kalau semisal yang hijau atau sangat puas ini mendominasi di kanan, untuk yang biru menjadi mayoritas di sini, bervariasi. Ini sama seperti tadi di setup AHP, bobotnya pun diperlihatkan di dashboard utama. Nah, di paling bawah di sini ada riwayat data evaluasi. Jadi data-data yang sudah menginput ini akan terdata di sini dan bisa di-download juga. Kita coba download ya. Nah, sudah jadi filenya. Datanya kita lihat. Oke, nah ini data lebih jelasnya ya. Jadi semua data, misalnya yang terakhir tadi kita masukin itu rama, kecepatannya segini, rasa segini, kemudian keramahan segini, dan total skor crispnya itu 77,1, dan kategorinya masuk ke kategori puas. Di sini juga ada tombol hapus semua, cuma untuk tombol ini dinonaktifkan ya, jadi nggak bisa untuk menghapus.
Oke, kita sudah balik lagi ke halaman utama dari prototipe evaluasi restoran Streamlit. Kurang lebih semua fiturnya sudah dijelaskan, jadi demonya cukup sampai di sini. Terima kasih. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, ternyata metode AHP dan Puji Mamdani dapat diterapkan dalam sistem evaluasi kepuasan pelanggan restoran. Metode AHP digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan terhadap kriteria pelayanan. Sedangkan Puji Mamdani digunakan untuk mengolah penilaian pelanggan sehingga menghasilkan keputusan tingkat kepuasan secara lebih objektif. Dengan adanya sistem ini, pihak restoran dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan menentukan strategi peningkatan pelayanan secara lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.